Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika untuk 10 IIS. Kita akan memasuki bab keempat di pertemuan kita yang keempat, yaitu mengenai gerak lurus. Jadi pertemuan hari ini kita akan membatasi materi di gerak lurus beraturan. Yang pertama, apakah gerak itu? Nah, jadi gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Maka, sebuah benda akan dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Ini adalah besaran pada gerak lurus, itu ada posisi, jarak, dan perpindahan. Yang pertama adalah posisi. Jadi posisi merupakan letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Kemudian jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, atau merupakan panjang lintasan yang menghubungkan dua titik. Di mana jarak ini besarannya itu besaran skalar. Artinya apa? Dia hanya mempunyai nilai, tidak punya arah. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jadi dia selain punya nilai, dia juga punya arah. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu jarak, apa itu perpindahan. Jadi kalau jarak itu sepanjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisinya. Kita lanjut. Ini ada contohnya, sebuah bus berjalan meninggalkan terminal. Bus tersebut dikatakan bergerak karena kedudukannya terhadap terminal selalu berubah. Dalam hal ini, bus menjauhi terminal. Nah, penumpangnya juga dikatakan bergerak karena kedudukannya terhadap terminal juga berubah. Akan tetapi, penumpang bus dikatakan tidak bergerak terhadap penumpang bus yang ada di sebelahnya. Penumpang bus dikatakan tidak bergerak karena keduanya tidak terjadi perubahan kedudukan. Ya, jadi tergantung titik acuan. Kalau penumpang tadi titik acuannya terminal, berarti dia bergerak karena dia meninggalkan titik acuan itu. Nah, kalau misalnya titik acuan adalah orang di sebelahnya, sedangkan dia tidak terpisah dengan orang di sebelahnya atau tidak ada perubahan kedudukan, berarti dia tidak bergerak. Jadi tergantung titik acuannya. Kemudian ini adalah kelajuan dan kecepatan. Jadi kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Ingat, kalau skalar berarti hanya mempunyai nilai. Kemudian kalau vektor itu memiliki nilai dan arah. Ya, ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan kelajuan rata-rata. Jadi kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan delta X per delta T. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan per selang waktu, maka V sama dengan delta S per delta T. Bedanya di mana? Kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan. Ya, jadi kalau jarak yang ditempuh berarti sepanjang lintasannya, kalau perpindahan berarti perpindahannya saja. Kemudian perubahan kecepatan tiap satuan waktu dinamakan percepatan. Perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu dinamakan percepatan. Kemudian percepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan dibagi dengan selang waktu atau A sama dengan delta V per delta T. Nah, gerak lurus beraturan, yaitu gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ini yang harus diingat, kecepatannya tetap. Maka pada gerak lurus beraturan berlaku kecepatan awal atau V0 itu sama dengan tetap, atau kecepatannya tetap gitu. Jadi selama gerak lurus beraturan tadi itu kecepatannya tetap. Nah, diakibatkan kecepatannya tetap, maka percepatannya atau A-nya 0. Kok bisa? Nah, kita kembali ke rumusnya. Percepatan itu ada delta V per delta T. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, otomatis A-nya 0. Kenapa? Kalau tidak ada perubahan kecepatan, misalnya kecepatan pertama 2, kemudian kecepatan kedua juga 2, maka 2 dikurang 2, 0. Maka tidak ada percepatan yang terjadi karena kecepatannya tetap. Sehingga berlaku persamaan berikut. S sama dengan V per T, di mana S-nya perpindahan, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Kemudian ST sama dengan S0
tambah VT, di mana ST-nya itu adalah perpindahan setelah T second, dan S0 adalah kedudukan awal benda. Nah, ini adalah grafiknya ya. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu seperti ini. Nah, gerak namanya saja gerak lurus beraturan. Jadi ritmenya gitu sama, iramanya sama ya. Jadi jarak setiap titik-titik ini sama. Kemudian ini ada 3 grafik. Yang pertama adalah grafik ini posisi terhadap waktu. Nah, ini posisinya, ini waktunya. Jadi kalau grafik posisi terhadap waktu itu panahnya ke atas. Ya, kemudian maksudnya ke atas ini dia berbanding lurus. Jadi ketika jaraknya semakin jauh, maka waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Kemudian grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Ingat kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap, makanya dia tetap di sini. Nah, kecepatannya tetap dalam selang waktu tertentu. Kemudian kalau gerak lurus beraturan itu percepatannya 0. Nah, makanya di sini A-nya 0. Nah, begitu. Kemudian ini adalah beberapa konversi satuan yang harus kalian ingat ya. Jadi kalian harus terbiasa latihan soal. Jadi ini sudah di luar kepala. Ya, ini ada konversi besaran panjang di mana tangganya itu ada 7, terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, di mana setiap turun satu tangga itu dikali 10, setiap naik satu tangga itu dibagi 10 ya. Ini sudah pernah belajar, pasti ingat. Kemudian ada konversi waktu. Nah, 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 menit adalah 1/60 jam. Kemudian 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan 1 hari sama dengan 86.400 detik. Jadi kalau misalnya kita mau merubah menit ke jam, berarti tinggal dikalikan 1/60. Kalau mau merubah detik ke menit, berarti dikalikan 1/60 menit ya. Nah, detik dengan second itu sama, karena second itu adalah satuan internasional untuk waktu yang sudah kita pelajari di pertemuan awal. Kita lanjutkan ke contoh soal atau latihan soal. Yang pertama, nomor 1, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapakah jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Diketahui dari soal, waktunya adalah 2,5 jam, kemudian kecepatannya adalah 18 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Maka langsung saja S sama dengan V kali T, di mana V-nya 18 km per jam dikali 2,5 jam. Diperoleh jarak yang ditempuh adalah 45 km. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Lanjut nomor 2. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Nah, jadi detik sama second itu sama. Nah, kalau kita lihat dari pilihan ganda, itu satuannya adalah meter. Berarti 108 km per jam itu harus kita rubah dulu. Kemudian di sini juga detik. Nah, berarti yang ini kecepatannya harus kita rubah menjadi meter per detik atau meter per second. Nah, maka cara merubahnya, dari kilometer ke meter itu adalah dikali 1000, berarti 108 dikali 1000, maka jadi meter. Kemudian 1 jam adalah 3.600 detik atau 3.600 second. Maka 108 dikali 1000 dibagi 3.600, maka dapatlah 30 meter per second. Ya, karena kalau dalam satuan internasional panjang itu meter, kemudian detik waktu itu detik atau second. Kemudian yang ditanyakan itu adalah perpindahannya atau jaraknya gitu ya. Nah, maka S sama dengan V kali T. V-nya 30 meter per second dikali 15 second, maka dapatlah 450 meter. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Ayah berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan 12 meter per second selama 1 menit. Nah, tentukan posisi Ayah terhadap stadion. Nah, kita lihat dulu yang diketahui itu
posisi awal atau jarak awalnya itu 150 meter. Nah, di sebelah utara stadion. Kecepatannya 12 meter per second, kemudian waktunya 1 menit atau sama dengan 60 second. Yang ditanyakan itu adalah posisinya terhadap stadion atau posisi setelah 1 menit. Nah, berarti kita menggunakan persamaan yang ini, bahwa ST sama dengan S0 plus V kali T. Nah, kemudian S0 150 meter, kemudian 12 meter per second dengan 60 second. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan dengan perkalian, maka perkalian yang diutamakan. Kecuali ada tanda kurung di sini, bahwa dia harus dijumlahkan dulu. Kalau tidak ada, berarti ini harus dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Dikalikan dapat 720 meter, kemudian ditambah dengan 150 meter, dapatlah 870 meter. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal yang keempat, seekor tikus bergerak sepanjang garis lurus yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. X sama dengan 2T kuadrat dikurang 3T dikurang 5, dengan X itu dalam meter dan T dalam second. Maka kelajuan rata-rata tikus dalam selang waktu antara T sama dengan 1 second dan T sama dengan 2 second adalah, diketahui dulu bahwa X-nya itu 2T kuadrat dikurang 3T dikurang 5. T1-nya 1 second, T2-nya 2 second. Nah, yang ditanyakan itu adalah kelajuan rata-rata. Nah, berarti ini yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, rumus yang kita gunakan itu V sama dengan delta X per delta T. Kita lihat dulu. Untuk posisi yang pertama, itu kita gunakan T yang pertama. Atau posisi yang pertama kita gunakan T sama dengan 1. Maka, yang ini tadi, yang ada T-nya ganti angka 1. Berarti di sini ganti angka 1, di sini juga ganti angka 1. 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikurang 5. Maka dapat negatif 6 meter. Kemudian posisi yang kedua berarti kita menggunakan T yang kedua atau T sama dengan 2 second. Berarti ini kita gunakan, kemudian T-nya ganti 2. 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, dikurang 3 kali 2 6, dikurang 5. Maka hasilnya negatif 3 per meter. Nah, kalau kelajuan rata-rata, itu kan delta X per delta T. Berarti X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. X2 itu negatif 3, X1-nya itu negatif 6. Berarti negatif 3, negatif 6. Nah, untuk mempermudah ini kita kurung. Nah, negatif dikali negatif itu positif. Maka dapatlah negatif 3 plus 6. 2 dikurang 1, 1. Maka hutangnya 3, bayarnya 6, berarti tinggal 3. Nah, 3-nya positif. Maka jawaban benar adalah A. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilafnya mohon maaf. Semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik dan kalian juga bisa menjawab kuisnya dengan baik. Sekian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.